Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali dengan bismillah ya. Semoga sahabat semuanya dimanapun berada sehat selalu ya. Dan untuk kita semua, siang ini cuacanya panas juga ya. Tapi mudah-mudahan panasnya ini membawa berkah ya, kesehatan untuk kita semua. Kali ini saya akan membahas ya, apa itu lengkuas ya. Jadi lengkuas itu yang memiliki nama Latin Alpinia galangal ya, yang merupakan tanaman umbi gitu ya, yang bisa tumbuh di berbagai tempat. Lengkuas bisa disebut juga laos gitu ya. Secara umum dikenal sebagai campuran bumbu masak juga. Jadi ibu-ibu kalau masak suka menggunakan lengkuas juga ya. Umbi lengkuas yang berbentuk rimpang silinderis ya, besar dan tebal gitu ya, berdaging dan bercabang-cabang, berwarna kecoklatan, kemerahan gitu ya, dengan sisik-sisik berwarna putih gitu. Jadi daging rimpang lengkuas yang sudah tua jadi memiliki struktur serat kasar ya, hampir seperti serat kayu gitu, keras dan lihat saat dikeringkan ya. Tumbuhan lengkuas dikenali dari batangnya yang tegak dan tersusun dari pelepah-pelepah daun yang membentuk batang semu gitu ya, dengan warna hijau keputih-putih. Daunnya berwarna hijau dengan tangkainya pendek ya, berbentuk lancet dan meruncing ya di bagian ujung dan pangkalnya gitu. Jadi tepi daunnya rata-rata dengan tulang menyirip sepanjang 20 sampai 60 cm gitu ya. Jadi pangkal batang tua mengeluarkan tunas dan tumbuh menjadi batang muda. Begitu seterusnya. Nah gitulah kalau lengkuas ya. Jadi udah ada ibunya tadi tumpur, ada anaknya lagi, terus nah gitu, mutar gitu. Jadi bunga lengkuas berbentuk lonceng. Jadi merupakan bunga majemuk berwarna hijau ke kuningan yang mengeluarkan bau harum gitu ya. Ada bunganya juga ya. Ujung kuncupnya bunga berwarna putih dengan pangkal hijau juga. Saat menjadi buah berbentuk bulat dan keras dengan warna kecoklatan ya, kalau warnanya. Nah ini kalau untuk kandungan lengkuas. Jadi lengkuas itu mengandung minyak atsiri dengan komposisi zat galangol ya, galangin, alpinen, kamfer, mentil, sinamate, dan zat-zat tersebut membuat lengkuas secara alamiah memiliki khasiat melawan pertumbuhan jamur ya, membunuh bakteri, memberi sensasi rasa hangat, menambah nafsu makan, membersihkan darah, melancarkan peredaran darah juga, terus mengencerkan dahak dan mempermudah pengeluaran angin gitu ya. Jadi kalau masuk angin bisa bagus juga karena ada efek dari kandungan lengkuas ini ya. Jadi lengkuas juga mengandung zat antiinflamasi yang berkhasiat meringankan penyakit radang sendi, mengurangi keluhan penyakit peradangan pada luka luar. Di samping itu, lengkuas juga mengandung zat besi, sodium, vitamin A dan C, flavonoid, dan fitonutrien ya, serta senyawa lainnya yang banyak diperlukan tubuh untuk proses metabolisme. Lengkuas juga mengandung eugenol ya, sesquiterpen, komperida, dan kristal kuning gitu ya.
Nah, ada lagi bagaimana lengkuas mengobati asam urat. Jadi penumpukan zat purin sebagai faktor penyebab penyakit asam urat merupakan efek jangka panjang dari proses metabolisme tubuh yang tidak sempurna ya. Lengkuas memiliki kandungan zat aktif melancarkan peredaran darah, membantu proses metabolisme dan membantu proses pencernaan. Zat aktif dalam lengkuas membantu mengikat gas yang membentuk dalam proses metabolisme, termasuk gas yang keluar dalam aliran darah dan menyebabkan masuk angin, kemudian mengeluarkan dalam proses sekresi ya. Lancarnya peredaran darah pengaruh positif gitu ya, mengurangi tumpukan purin pada persendian. Jadi purin itu ya berbutir-butir putih ya di dalam darah gitu, ada butiran gitu ya. Ya, di samping itu jadi zat aktif lengkuas mengurangi keluhan peradangan dan mengatasi sakit persendian pada penderita penyakit asam urat. Jadi ada beberapa yang saya jelaskan ya untuk penyakit apa aja gitu ya. Tidak semuanya saya ceritakan karena panjang juga ya. Di manfaatnya gitu ya, caranya atau cara mengolahnya gitu ya. Karena untuk asam urat jadi begini, ada aturan mainnya ya. Untuk manfaat lain lengkuas bisa mengobati rematik, tetapi ada aturannya ya. Nah, ini saya yang ceritakan ini sekarang ya. Jadi manfaat lengkuas ya, jadi untuk mengobati limpah ya. Jadi caranya pertama ya, ambil 2 rimpang lengkuas ukuran sedang, tambahkan 1 rimpang temulawak, tambahkan 2 atau 3 sendok daun meniran segar atau kering. Yang keempat, rebus ya bahan tersebut menggunakan 3 gelas air, biarkan sampai mendidih. Nah, yang kelima, minum 2 kali sehari, pagi dan sore. Oke, terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Yang ini di share aja boleh gitu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.